Olive, jadi klien bagaimana Olive banyak? Kita masih jalanin yang ada sih Pak. Alhamdulillah kan di akhir tahun kemarin kita agak sibuk tuh, jadi kita sekarang tinggal ngerjain aja. Menyelesaikan ya. Iya betul. Mas Hega, siapa? Mas Hega ya dari Energi Terilia. Itu dengan Mas Yudi ya? Iya Pak, saya mewakili Pak Yudi karena kebetulan Pak Yudi ada di Oke. Mas Yudi itu ini perusahaannya Mas Yudi atau yang masih dengan kaitannya dengan UGM? Ya ini punyanya Pak Yudi Pak. Pak Yudi sebagai direktur utamanya. Kebetulan perusahaannya ada di Surabaya, di Tambak Langon. Oh gitu. Dan bergerak di bidang jasa sterilisasi Pak. Sterilisasi apa itu Mas? Sterilisasi bahan makanan bisa, alat medis bisa, produk farmasi bisa, obat juga bisa. Oh, oke. Sudah lama ya? Belum Pak, masih baru. Kami baru mau mulai beroperasi insya Allah di bulan ini. Oh, oke. Karena ini sebagai respon terhadap COVID ya. Diskusi narasumbernya Pak Surya Pratomo dengan topiknya strategi penanganan COVID-19. Mbak Ani dari mana? Dari Jakarta atau dari luar Jakarta? Halo Pak, halo, saya dari Jakarta. Kita sebetulnya satu grup Pak, ada di grupnya Ega Briefings. Oh iya. Saya muridnya Bu Ega. Oh, mohon maaf. Iya, sudah lulus sidangnya Februari kemarin, akhir Februari. Harusnya wisudanya April, Pak, tapi karena sudah masuk pandemi, iya. Jadi ditunda mungkin Oktober. Apa itu wisudanya? Wisudanya. Saya lulusan terbaik loh, Pak. Pamer. Iya. Pasti seru toh. Iya. Kuliahnya. Oh iya Pak, seru-seru. Dan saya sebelumnya kan di Metro TV, Pak Anang. Oh. Sebelum gendut begini saya di Metro TV, Pak. Terus kuliah S2 kan di MM Komunikasi sama Bu Ega, belajar soal kehumasan gitu. Kemudian nggak lama ada tawaran datang untuk jadi corporate communications. Gitu. Wah, saya pikir ini menarik gitu. Jadi praktek ilmu lah yang saya dapat di sekolah kan, di kuliah. Akhirnya saya resign dari Metro dan bergabung jadi corporate communication sekarang di perusahaan tambang. Oh, di mana tambangnya? Harita Group. Oh, di Harita, ya. Saya tahu. Oh ya Pak. Sama Mas apa? Lupa. Corporate atau eksternalnya, Mas? Siapa namanya? Saya di divisi nikel. Kalau di nikel, eksternalnya Pak Steffi Thomas. Ya, Steffi. Ya, salam buat Steffi. Siap. Nanti disampaikan. Beliau saat ini lagi ada di Ternate. Kita kan di Maluku Utara sana. Iya. Anang saya izin ini dulu ya, pamit dulu nanti jam 4.40 ya Pak ya berarti ya? Iya. Baik, saya izin bergabung lagi nanti. Makasih Pak. Iya. Bu Tri, ini tadi Mas Tommy terlambat karena sedang di jalan menuju Makassar. Selamat sore Mas Anang. Sore Bu Tri. Mas Agus, kalau ngobrol dengan Mas Agus seru ini. Jadi mundur nih, mundur karena beliau sedang di jalan menuju Makassar bersama Pak Doni. Bisa ngobrol dengan
kami atau nanti bergabung lagi? Ya, silakan. Bu Tri masih mengajar ya? Ya, Tuti. Saya panggilannya Bu Ya. Tuti. Oh, masih Tuti. masih mengajar aktif. Tahun berapa Ibu? Saya pernah membantu BEGA di Trisakti dari tahun berapa ya, sampai tahun berapa, terus di UI, di komunikasi, terus sekarang saya kaprodi di Sekolah Tinggi Agama Islam di dekat sini. Jadi saya kaprodi untuk ekonomi syariah ya. Jadi mengelola, masih baru diminta. Kenapa? Tapi saya masih megang konsultan, masih punya kan dari dulu kan saya ada konsultan komunikasi. Oke. Klien saya termasuk kerjasama dengan Mas Tommy itu waktu saya megang Sari Husada, kemudian kita kerjasama dengan Kompas ya. Waktu itu kan Kompas punya Mas Tommy kita punya program untuk Jogja, recovery Jogja itu loh. Oh iya. Waktu setelah gempa setelah gempa itu, terus sampai berlanjut sampai membangun Jogja, membangunkan semangat, motivasi anak-anaknya, orang-orangnya. Jadi sangat lengkap komunikasi yang kita lakukan dari mulai krisis sampai dengan pasca itu recovery-nya itu. Terus pegang PMI waktu itu Aceh ya, tsunami. Itu yang gede-gedenya ya. Saya kan sebelumnya Indo-Pasifik, jadinya. Terus di Indo-Pasifik ya? Ya, saya dulu di Indo-Pasifik. Kan saya pernah ke kantor Pertamina, Pak Anang juga ada di sana waktu itu. Sama Pak Ridwan, ya Mbak E. Ya kan, terus waktu jadi pembicara di Perhumas segala macam, saya pengurus bersama Pak Muslim Basa. Sekolah Tinggi Agama Islam tuh di mana Ibu? Bukan UIN kan? Ya kita samalah dengan kayak UIN gitu ya. Ini adanya di Pondok Gede, dekat. Jadi saya mau karena dekat. Oke. Kebetulan dekat rumah ya, karena kebetulan di dalamnya ada santri sekitar 1.800, gede sekali itu santri segitu itu untuk Jakarta. 1.800 santriwati ya. Jadi mereka kan punya program pendidikan yang sangat integrated gitu dari mulai PAUD sampai SMA, terus membentuk sekolah tingginya itu. Jadi mereka udah langsung aja enak derujur langsung, kok nggak kemana-mana. Bukan punyanya Bu Tuti Alawiyah itu ya? Oh beda. Itu kan beda. Ini Pak Safia. Beda ya. Beda. Ini sendiri, mandiri. Gitu. Jadi ya oke lah, lumayan. Guru dosen-dosennya juga ini banyak. Dosen-dosennya dari IPB, dari Bandung, dari Jakarta, juga dari Semarang, Surabaya. Dosen terbang-terbangnya juga keren-keren. Banyak profesornya juga. Soalnya 2 keuntungannya Pak Anang, Mas Anang. 1 dunianya dapat, akhiratnya dapat. Sekolah tinggi Islam. Insya Allah ya Bu ya. Iya. Mas Agus ini juga mengajar di UIN. UIN ya Mas ya? Iya, saya di UIN. Sarif Hidayatullah yang Sarif Hidayatullah. Tapi saya banyak kerjasama dengan di sana, banyak kali. Karena memang acuannya UIN soalnya. Oke, iya. Saya di Science tapinya Bu, di Fakultas Penambangan gitu. Oke. Wah, jauh banget eksakta dengan saya ya. Tapi tadi saya dengar Ibu di ekonomi syariah ya Bu ya? Iya, saya di ekonomi syariah. Kita kemarin kebetulan minggu lalu ya Mas Anang, yang kita ngobrol saham syariah itu ya? Nggak bisa masuk itu. Iya. Pas ID-nya nggak bisa masuk. Gitu. Ya kan, minggu lalu. Oh ya, ini lain Bu, ada lagi pembicaraan yang oke. Ya, hari Minggu kemarin teman-teman itu minta saya cerita saham syariah gitu. Mas sekolah agama tertarik
saham syariah bisa juga kita putar lagi. Bisa. Saya sekarang di perusahaan pertambangan Nusa Halmahera Minerals. Oke. Di corporate-nya ya, communication. Ya, Bu. Ya. Menarik sih. Itu ada, iya Bu. Ibu sejak tahun berapa Bu berkecimpung di komunikasi? Saya memang background saya kan di komunikasi. Terus kemudian ya kan, terus jadi saya ngajar di komunikasi. S1 saya komunikasi, S2 saya manajemen. Jadi akhirnya digabung. Ini sedang ngambil yang ketiga nih. Ini manajemen ngambilnya. Saya ngambil dari Malaysia, Unijam. Oh iya. Mungkin bagus tahu. Bolak-balik ke sana. Kak, sekarang ini lagi COVID, jadinya baru pertama tadi. Juga pakai virtual juga. Iya. Malah ngirit. Kenapa? Malah ngirit, hemat. Iya memang, ngirit. Cuman kan, itu juga sebetulnya ke sana juga tidak terlalu sering kan, ada cuma belum tentu setiap minggu gitu kan, kadang sebulan, kadang 2 bulan sekali. Cuma maksud saya adalah ini yang lagi mikirin riset dengan cara ini nih gimana ini? Online. Aduh, kan nggak enak gitu kan, nggak ke lapangan gitu loh. Iya Bu. Agak lagi mikirin tadi juga dibahas metode riset bagaimana nih yang secara virtual begitu, ya kan? Kuesioner yang dikumpulkan di submit via virtual, terus ini kan nggak bisa, susah, terus pakai zoom gini juga gitu kan, apalagi di wilayah ketemu Pak Camat sama Pak Lurah ya di daerah gitu kan, aduh susah nih. Masalahnya confidentiality ya salah satunya kalau online. Mas Anang, saya sedang juga Retno Intani, kenal nggak? Enggak. Retno Intani, dia bilang katanya mau join juga. Iya. Dia dulu direktur TVRI, salah satu direktur TVRI. Saya izin dulu ya. Tadi Mbak Retno Intani disebut emang mau ikut ya? Iya. Dia ini dia bilang katanya dia mau nyoba ikut gitu. TVRI. Wong Kauman. Lagi di mana Mas Agung? Ini di rumah nih Mas. Itu benar ya, Jogja memang salah satu daerah yang terbaik penanganannya COVID. Iya, saya nonton TV tapi tadi malam kok ya pas lihat itu Bapak Presiden menyampaikan nomor 1, loh kaget saya. Nggak berapa lama terus ada kameranya itu nge-shoot Mas Anies. Terus kemudian Jawa Barat, tapi podo meneng. Maksudnya Wong Yojo gitu loh, maksudnya Wong Jogja duduk kota Jogja, Wong Yojo mimpin Jakarta. Nia putrinya Pak Kanto, Mas Agung. Oh iya. Halo Nia, lama nggak ketemu. Ini aku layarnya 2, jadi aku mau matiin yang satunya dulu. Apa kabar Nia? Halo Mbak Tri, apa kabar? Mas Ananda? Jadi Mas Tommy mau menuju ke Makassar atau pulang dari Makassar? Menuju Makassar dari Palopo. Aku nggak terbang sih dari Palopo ke Makassar. Halo Dini. Jadi ke Surabaya? Benar kemarin.
ini ya kan? tadi dari Palopo ke Makassar. Iya, terus mau ke Luwu atau kemana gitu? Nah, kalau Luwu tempatnya Nia itu. Iya. Oh, itu Luwu. Oh iya Luwu. Nia masih di Jogja? Masih. Sampai kapan? Sampai beres. Oh, ya. Yang penting kan bisa semua online yang urusan Jakartanya ya. Ya. Biasa lagi ngurusin macam-macam surat kunjungan. Iyalah, jadi asisten utama Mama ya. Selamat sore Mas Willem. Gitu aku off dulu ya videonya sama. Ya, boleh, silakan. Mas Willem ada di mana ini? Jakarta, di luar Jakarta? Di Tangerang, Pak. Oh, di Tangerang. Ya. Jadi itu Mas Agung, itu data dari mana ya, Mas Agung? Emang diambil seperti apa itu ya? Kok bisa Itu saya nggak tahu tuh. Iya. Sementara kalau data-data sebelumnya sih kita melihatnya memang ya banyak relatif termasuk yang paling kecil ya. Iya. Setelah Sumbar kalau nggak salah ya. Ya. Mungkin hanya dilihat itu ya. Iya. Tapi kalau kesadaran masyarakatnya, saya melihat ya banyak juga yang lebih disiplin dari saya. Jadi kadang-kadang saya, waduh, saya kok sepertinya close ya. Nah, itu penyadaran saya sendiri. Mas Willem aktif di mana, Mas? Saya bekerja sebagai safety officer, Pak. Oh, safety officer. Iya. Di Tangerang juga? Enggak, kemarin proyek di Papua. Oh, Papua. Jadi aslinya Papua, cuma domisili Tangerang. Kemarin dikirim untuk proyek di Papua, terus proyeknya kelar, balik lagi ke Tangerang. Asik juga ya? Jadi imigran. Orang Papua dikirim ke Papua. Wah, senang sekali itu ya. Seperti pulang ke rumah ya, Pak? Iya, tapi masih jauh sih. Oh, masih jauh. Ya. Wah, itu tempat yang ingin sekali saya kunjungi ya. Saya belum sempat ya. Iya. Mungkin Mas Anang bisa ngirim saya ke sana ya. Itu hanya Mas Willem itu. Iya, Mas Willem. Salam kenal Mas Willem. Salam kenal Pak. Iya. Agung saya. Salam kenal Pak Agung. Iya. Halo Indah. Ya. Indah ya, mau. lupa. Ya. Apa kabar Indah? Ya. Indah di mana sekarang? Aktif di mana? Sekarang sih di Pak. Bidangnya agak beda nih, bidangnya di farmasi sekarang, DKT. Oh. Tapi baru 2 tahun ini sih Pak, baru 2 tahun ini. Terakhir sebelum itu sih tadi smelter, tapi kayaknya kondisi kesehatan nggak memungkinkan, jadi terus resign dari situ. Ya. Oke. Di farmasi di mana? Di kotanya? Nggak, di Jakarta. Balik ke Jakarta. Oh, di Jakarta. Balik ke Jakarta. Nice. Ya. Situasi dengan situasi COVID bagaimana? Kalau untuk yang DKT sih terkena Pak. Tim saya juga barusan bulan Juni habis juga gitu. Karena produknya kan spesifik ya.
dia produknya memang benar-benar kontrasepsi. Iya. Kalau industri farmasi yang lain kan dia diverifikasinya masih ada vitamin, ada obat, jadi cukup masih cukup ada subsidi gitu. Nah kalau DKT ini memang benar-benar kontrasepsi dari mulai IUD, implan gitu. Variasinya kan banyak dan dia kontribusi cukup besar di Indonesia ya. Ini juga lagi mikir kalau memang ya harus bisa survive, kalau nggak survive ya nggak tahu, misalnya nih terburuknya bangkrut gitu, apa ya bisa kompetitor mengisi kekosongan itu, karena kompetitor pun produknya nggak lengkap gitu. Itu dalam negeri atau asing? Kalau untuk IUD itu memang masih impor. IUD itu kayak apa ya? Impor. Ini loh Pak, apa namanya? Kalau IUD itu istilah dulu tuh spiral. Iya. Itu impor. Impor, memang masih impor. Dan tapi perusahaannya sendiri Indonesia. Pemegang merek sih Pak. Kami nggak punya, dia nggak punya pabrik di sini, tapi dia pemegang merek itu. Oh, license. Iya, pemegang license. Kalau pemegang license sebenarnya DKT internasional. Gitu. Dulu kan sejarahnya itu dulu membantu istilahnya apa ya? 9 tahun berapa ya? 96 itu Kementerian Kesehatan Indonesia kayaknya perlu dukungan dari luar. Nah terus kita masuk sebenarnya awalnya dari donor dulu gitu, dari donor funding dulu. Terus kemudian berkembangnya ke sini ya karena diperlukannya akhirnya membuat perwakilan di sini. Iya. Menarik. Itu tapi kan kalau produk kontrasepsi itu kan ada yang dari anak perusahaannya Valpros itu kan ada kan ya? Ada. Semuanya ada. Maksudnya Bayer ada. Bayer juga ada IUD tapi hanya variasinya hanya satu gitu. Kalau DKT itu variasinya ada berapa ya? Ada 5 kalau nggak salah, ada 5. Dan ada yang memang hanya benar-benar DKT yang punya. Maksudnya misalnya IUD itu kan ada yang perempuan itu kan ada yang rahimnya pendek gitu atau rahimnya kecil. Nah itu IUD-nya khusus dan itu yang ada hanya dari DKT. Gitu. Bukan ini ya, misalnya satu produsen itu ada berapa tipe gitu, enggak gitu ya? Tergantung sih Pak. Kompetitornya nggak ada yang komplit gitu. Ada yang lainnya juga itu hanya mengeluarkan injeksi saja gitu. Kalau DKT juga punya injeksi, tapi sebenarnya misinya pemerintah maupun misinya kita, kalau kita kan selalu misinya pemerintah ya. Sebenarnya kan mau mengalihkan dari hormonal ke non hormonal. Karena hormonal itu efek samping jangka panjangnya itu tidak bagus gitu. Nah, yang enggak hormonal itu sebenarnya hanya IUD, hanya spiral kalau perempuan. Kalau untuk laki-laki ya mungkin ya kondom gitu. Iya. Jadi kita bertahap itu sebenarnya mau mengalihkan ke sana gitu. Tapi jadi, memang beralih dari non hormonal ke hormonal gitu. Enggak, kebalikannya. Hormonal ke non hormonal. Kenapa Mas Agung? Kalau IUD non hormonal ya. Iya. Non hormonal. Dia main ion. Dia pakai ion. Yang lain-lain kayak obat, terus kemudian yang disusuk. Kalau suntik pil itu semua hormon buatan, ya hormon buatan. Nah itu yang sebenarnya mau digeser gitu, karena memang ada penelitian terkini jangka panjangnya kan nggak bagus. Tapi meskipun non hormonal juga ada untuk beberapa orang ada efek negatifnya juga ya IUD ya. Makanya perlu diagnosa sebenarnya Pak. Bagaimana? Kan sebelum pasang itu memang perlu diagnosa. Gitu. Oh gitu ya. Iya harus diagnosa cocoknya apa, penyakitnya apa, ada penyakit apa. Saya agak lupa ya. Memang yang ada penyakit tertentu ada yang nggak bisa IUD kalau nggak salah.
yang punya masalah di rahim apa ya? Iya, karena itu benda asing yang ditempatkan di situ ya. Tapi kalau secara kimiawi sebenarnya memang nggak ada, karena itu main ion kan. Lembaga ion. Maaf, saya tinggal tadi. Itu kalau begitu produksinya naik terus dong, karena semakin banyak manusia. Enggak juga. Halo Indah. Ya gimana Pak? Itu produksinya naik terus dong? Enggak? Produksinya? Kalau selama ya kalau IUD sih sebenarnya kemarin-kemarin trennya naik, tapi secara komposisi keseluruhan itu suntik masih tinggi Pak di Indonesia. IUD juga penggunaannya kan panjang, jangka panjang ya? Ya, sebenarnya lebih murah itu Pak, walaupun pasangnya sekali agak mahal, tapi paling paling pendek itu kan 5 tahun ya. 6 tahun ya? Lebih. Lebih Pak, 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau belum selesai mau dilepas nggak masalah. Misalnya dia program anak gitu, IUD-nya masa ininya masih berlaku. Misalnya dia pakai 5 tahun, belum sampai 5 tahun dia lepas nggak masalah. Dan nggak ada kalau yang suntik itu kan ada yang begitu dilepas mau punya program lagi dia harus menyuburkan kembali karena hormon di dalam tubuhnya sudah berubah metabolismenya. Gitu. Mas Abdian, ini terlambat Mas Tommy akan baru mulai 5 menit lagi, 4.40. Kalau tadi masih di jalan menuju Makassar. Pak Anang kayaknya sekarang langsung ya? Saya iya. Diet ya Pak, harus diet ya. Karena COVID jadi makannya kurang. Udah lama nggak ketemu ya Indah ya? Iya. Tapi sama Pak saya juga turun beberapa tahun ini memang harus turun banyak. Oke. Alhamdulillah. Ini trennya potongan rambutnya semua pada cepat ya? Perlu saya ikutin? Simple Mas. Mas sampo. Mas sampo. Jadi kalau habis mandi udah langsung berangkat bisa. Aja bisa. Dulu saya tahun berapa ya? Sejak udah lama Mas Agung udah nggak pakai rambut begini udah sejak 2007. Bagi yang barusan bergabung 5 menit lagi, Allah kita mulai. Nunggu Mas Tommy. Halo Mbak Tari, belum terlambat? Iya. Halo. Oh belum ya? Karena Mas Tommy-nya terlambat, jadi 5 menit lagi baru mulai. Insya Allah. Oh siap. Saya baru selesai meeting, soalnya meetingnya ngaret Mas. Aman. Biasa. Oke, ini Bu Ega. Bu Ega, belum terlambat, Mas Tommy-nya terlambat 40 menit, jadi 5 menit lagi. Maaf loh Pak, saya baru datang, baru pulang. Ibu nggak terlambat karena Mas Tommy-nya terlambat. Oke, syukur. Mas
Tominya kita beda 1 menit Bu Ega masuknya Bu. Saya juga baru selesai meeting. Saya pikir udah telat banget ini tadi. Iya makanya meetingnya agak ngaret. Kayaknya Mas Tommy tahu Bu Ega terlambat terus terlambat. Bisa aja gitu. Mas Tommy dari Palopo menuju Makassar. Wow. Kemarin dari Surabaya dengan Pak Doni Munardo, Ketua BNI. Ya. Kirain lagi nengokin ini masa apa? Yang banjir. Oh, Konawe. Oh, Luwo. Ya, Luwo. Iya, itu di daerah pertambangan nikel itu sekarang semakin sering semakin banjir, sering ya? Banjir. Ya. Banjirnya besar. Selamat sore Bu Ega. Sore Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya harus Bu, harus sehat. Sore juga Pak Troy. Pak Troy sambil Zoom yang lain lagi. Nah ini gitu. Mbak Utari Nur Permadi ini dulu penyiar TVRI. Mbak Utari. Oh ya. Selamat sore Bu Ega. Bu Ega. Kita PR rembuk Bu. Bu Ega ada Mbak Tari. Selamat sore Mbak Tari. Ya, apa kabar? Agung, gimana kabarnya? Ana? Alhamdulillah Mbak. Agus. Kapan kita ke Surabaya lagi ya? Sekarang baru jadi pendek. Saya barusan lihat foto-foto kita di Madura ini. Perlu. Mungkin borong batik. Ria, selamat datang. Kita belum mulai karena Mas Tominya terlambat. Jadi Mbak Ria nggak terlambat. Mbak Tari itu di TVRI memang sudah pensiun atau masih di TVRI juga, Mbak? Saya itu sebetulnya kuli kontrak kan di TVRI, tidak pernah sebagai karyawan, ya. Jadi kontraknya diperpanjangnya tiap tahun. Terus waktu 2006 ya, saya mengundurkan diri, bikin mekar pribadi itu. Iya. Mas Agung, itu ada yang tanya Dini Rahim. Ya, Din, Mas Agung ini AFS Jogja, Dini Rahim. Ya Allah, Mas Agung inget nggak? Saya tadi ragu-ragu. Mas Agung inget nggak sama saya? Dini Rahim, HI UGM. Mas Agung dulu. Oh, di HI juga. Iya, Mbak Dini angkatan berapa? 85, sama Nia? Satu kelas sama Nia, sama Anang. Oh, iya. Kita familiar umum nih. Mania salah. Ya, Mas Agung tadi saya tanya sama Anang, apakah Mas Agung AFS? Kalau aku ingat, zaman dengan Mas Rino dulu nganterin yang ada anak Jepang AFS. Oh iya. Yang diantar sama itunya ya apa? Murah. Jadi ya sama ajudannya murah. Murah. Murah Sirawan. Iya, Murah satu angkatan sama saya. Iya. Wow, sekarang Mas Agung di mana? Di Jogja. Oh, oke. Nah, Mas Agung yang nganterin ke rumah saya di Sendowo waktu itu. Sendowo ya. Aduh, long time ya. Makanya ini wajahnya familiar. Iya, tadi saya lihat namanya Agung Prabowo, makanya saya japri Anang. Apakah AFS? Bu Fida, Mbak Tari, apakah Mas Anang AFS? Mas Anang itu AFS ya? Iya. Sekarang ini di mana?
Saya di rumah di Surabaya, Mas. Oh. Rumah di Surabaya. Surabaya sekarang? Iya, ini harus work from home. Surabaya. Oh, ya ikut prihatin ya. Iya, tuh. Surabaya, aduh. Mbak Dini pengen tanya nih. Nah, gimana Mbak Utari? Kan itu ada 2 Sri Kandi sebetulnya di Surabaya. Dan saya lihat Ibu Bu Risma itu dari awal-awal kita belum PSBB, dia sudah gencar sekali untuk membersihkan, menjemur, terus membuat tempat cuci tangan, bahkan sampai kayak semprotan-semprotan itu ya, disinfektan untuk publik. Betul. Tapi kenapa kok tetap malah jadi hitam itu kenapa? Rasa kalau saya sebagai orang masyarakat umum ya ngelihat ya, saya rasa ada faktor culture masyarakat yang tidak disiplin atau susah untuk disiplin. Oh gitu. Kalau saya lihat, jadi pada saat bulan April waktu itu lagi puncak-puncaknya COVID itu di sekitar rumah saya di seputaran ini itu orang nongkrong di warung kopi itu masih sangat amat bebas. Jadi saya rasa nggak ada aturannya. Jadi ada Satpol PP yang membubarkan 1-2 kali gitu. Tapi setelah itu nggak ada lagi tuh Mbak. Jadi satu itu, yang kedua kalau saya lihat di Jakarta ketika ada PSBB kantor kan juga dihentikan ya kerja. Nah di sini enggak gitu. Di sini gitu. Acara tuh di Pemkot. Wow. Benar. Tapi nanti coba bisa tanya ke Mas Tommy deh. Mas Tommy itu tadi malam di Surabaya dengan rombongannya Pak Doni. Pak Doni ya. Nah beliau bertemu dengan para ibu-ibu itu. Sepertinya ya bertemu dengan para ibu-ibu itu. Jadi mungkin dari perspektif yang lain bisa dilihat. Tapi kalau saya dari masyarakat saya rasa memang secara umum masyarakat Surabaya itu kurang disiplin gitu. Padahal kita melihat prestasi Bu Risma yang Surabaya bersih, itu Surabaya indah, itu sebetulnya kan juga cerminan perilaku masyarakat ya. Betul. Jadi kayak tiba-tiba kok ada yang gambar yang tidak sinkron gitu. Betul. Kenapa nih? Ya ikut prihatin sekali. Iya betul. Jadi kalau di kompleks saya sendiri sih insya Allah aman ya. Itu begitu keluar dari kompleks. Jadi kalau kita keluar tuh seolah-olah memang nggak ada apa-apa, nggak ada terjadi apa-apa. Saking kelihatan normal gitu Surabaya. Tapi begitu lihat berita, lihat TV itu baru rasanya. Mbak Fida, Bu Diva, mohon maaf ini Mas Tominya sedang menuju Makassar, jadi kita tunggu beberapa menit lagi. Mbak Utari satu grup di Kahigama, tapi karena besar sekali grupnya jadi tidak pernah saling menyapa. Iya. Jadi ada gunanya nih. Ini ada ketua umum nih. Iya, ini ada Bu Ketum nih. Mbak Ibu Fida, apa kabar? Wah, ini pegawan. Aduh, lagi serak ini. Makanya dari tadi tidak berani banyak bicara di rumah pun. Tapi kalau daring kan tetap juga mesti berteriak-teriak. Apa kabar Bu Tari? Ini Bu, baik, alhamdulillah. Ibu masih itu aktif dengan EGA Briefing Series, wah luar biasa. Oh iya, EGA Briefing udah lama dari tahun 2001 ya itu. Iya, betul. Kalau ada yang mengikuti itu EGA Briefing itu sebetulnya dari buletin. Mungkin Ibu Tuti masih ingat nggak? Iya, ingat sekali Bu. 4 halaman itu. Iya, warna kuning kertasnya. Betul. Iya kan? Sangat edukatif dengan short samples. Itu harusnya itu bisa dibukukan loh itu Ibu. Itu. Lagi dimasukin ke website. Mau dimasukin ke website, tapi kan mesti diupdate ya, banyak informasi yang sudah tidak. Jangan Bu,
Jadi enggak, kalau menurut saya justru dari tahun ke tahun itu kelihatan, Bu. Biar aja seperti itu. Jadi mereka generasi muda tuh tahu bahwa dulu tuh begini gitu loh, cara penanganannya, materi-materi edukasinya berkembangan dari tahun ke tahun. Kalau sekarang langsung kalau dirubah malah ini nggak jadi story, Bu. Jadi apa sih, betul, bisa aja disebutkan ini itu diterbitkan di EGA Briefing pada tahun berapa gitu ya. Ada note kaki gitu loh. Pada kondisi sedang ada masalah apa di masyarakat juga itu akan menarik, Bu Ega. Bu Ega nyun sewu, kalau batuk rasa nggak enak itu pakai ini saja, Bu, yang gampang, garam. Iya, garam pink. Jeruk nipis taruh di pangkal lidah. Kalau jeruk nipis ya, ini minum terus nih dengan madu. Kalau ibunya Mbak Tari nyarankan saya dulu jeruk nipis sama kecap. Iya. Sama kecap. Tuh, saya selalu dipantau, diawasi terus sama Ibu almarhum. Sama Pak To. Almarhumah Bu Mulyatno ya. Iya, Ibu Mulyatno. Agak batuk-batuk tuh jadi alergi, langsung pegang kepala nih. Wah, ini panas ya. Alergi sendiri gitu kan. Allah sehat, Bu. Insya Allah sehat. Memang harus lebih ini mawas diri juga ya. Biar itu ada gejala sedikit langsung. Takut sih soalnya Ibu? Masih rawan banget ya. Banyak OTG, ya. Memang kalau di kampung saya di sini kan di Kalisari Pasar Bo, itu sempat terakhir ada di beberapa RW dari saya, beberapa RT dari kami, tapi terpisah jalan besar. Itu sudah langsung RT-nya juga mengedarkan peraturan kalau datang ke tempat tukang sayur yang ada di dekat kita tuh semua harus pakai masker. Tetapi harus milih supaya waktunya tidak tumpuk. Nah, hal-hal seperti itu yang masih agak suka lepas karena kan ibu-ibu sukanya cepet-cepetan ya. Kalau pakai model dokter gitu, sampai saya pikir seharusnya ada anak IT yang mungkin bisa bikin aplikasi. Kalau kita mau ke pasar mana, ke mall mana itu kita klik gitu, kita daftar gitu. Oh ya, ini masih bisa masuk. Oh ya, ini udah penuh gitu. Mungkin harusnya seperti itu kali ya. Ibu, mumpung masih ada waktu sedikit, Bu Ega, sebagai salah satu begawan PR, Ibu melihat melihat dari tahun ke tahun itu kualitas pemahaman para pemimpin kita terhadap pentingnya public relations itu makin meningkat atau bagaimana, Bu? Secara keseluruhan sih kalau saya bilang, karena memang kan sekarang kayaknya lepas ya. Lepas dalam arti kan siapa saja boleh bicara gitu. Nah, mereka itu mungkin nggak kelihatan kaitan dengan PR-nya. Ya, karena targetnya kan sekarang egonya makin kelihatan, Bu Tari ya. Ego masing-masing. Kalau dulu kan waktu zaman Pak Harto itu tidak boleh bicara, ya kan? Jadi betul-betul satu kata ke bawah sampai ke desa-desa itu kan ada juru penerang gitu ya. Nah, sekarang ini semua bicara gitu. Ya, semua bicara. Kemudian saya lihat yang paling berat mungkin bukan kaitan dengan itu, tapi koordinasi internal ya. Bahkan koordinasi internal itu susah ya, Bu? Koordinasi internal. Jadi kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya silo itu loh. Yang ini bagian ini udah lari kemana, yang ini lari kemana, ini lari kemana gitu. Kalau disebut rapat ya sering rapat ya, tapi mungkin internal coordination di dalamnya itu yang saya lihat agak berat ya. Lalu kita sebagai warga atau rakyat itu harus menyikapinya harus bagaimana, Bu? Kalau pemimpin kita sibuk mengelus-elus ego sendiri dan
menjagokan dirinya sendiri, bukan menjagokan kepentingan masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah masyarakat perlu mempiarkan dirinya gitu? Ya, kalau saya lihat di lingkungan kita sendiri lah. Tapi kita jangan menambah ricuh gitu. Ya, menambah ricuh itu kan artinya kita nyinyir, mengeritik terus-menerus gitu kan. Ini begini, ini begini. Ya, kita tahu begini. Tapi yang penting saya kira nuansa positifnya itu yang harus dibangun ya. Bagaimanapun lah caranya dengan di lingkungan kita sendiri. Ya gini. Ya bisa aja lah salah informasinya. Seperti sekarang kan new normal ini kan lagi dikritik betul kan. Ternyata diakui bahwa new normal itu salah gitu. Ya, tapi saya kira ya kelihatannya kita nggak bisa apa-apa Mbak Tari ya. Kalau dilihat dari segi itu. Karena kan jelas sudah ada apa ya, sudah ada sumber yang utama yang menjadi panutan itu kan. Nah, tapi lingkungan di sekitar kita lah saya kira, di lingkungan kita sekitar kita sendiri. Ya, jadi kalau saya lebih cenderung sekarang sudah tidak bicara pandemi lagi lah. Kita jangan lagi bicara pandemi, penularan begini-begini, sudah ikuti protokol kesehatan, kemudian what next gitu. Terlalu lama kita bicara ini, penularan itu, masker dan sebagainya, ikuti itu aja. Ya. Itu sudah harus given ya Bu ya, protokol ya, itu sudah harus sudah 4 bulan gitu kan. Ya. Jadi kalau saya lihat tidak lagi kita harus bicara pandemi itu nanti beginilah, penularan lewat udara, lewat ini, ikuti protokol kesehatan, kemudian kita what next gitu. Kita ini kan harus terus jalan ya. Iya. Harus jalan. Ini saya kira dari teman-teman ya, kita bicara dengan Page Society aja ini lama loh. Mereka bilang situasi ini sampai 2020 ini belum tentu berakhir. 2021 kuartal pertama itu baru mulai muncul, kemudian akan selesai baru 2021 katanya. Jadi 2022 itu akan balik gitu, pengertian balik dalam arti kaitan dengan ekonomi, jalan dan sebagainya ya. Nah, dalam situasi seperti itu, kalau pilkada dilangsungkan serentak, itu yang yang agak berat ya. Seperti di Amerika juga kan ini November ini kan pemilihan presiden kan di sana. Kita pilkada. Tapi mereka kan cuma presiden. Kalau kita pilkadanya nanti banyak, jadi nanti jadi pilkada, Bu. Banyak sekali kan kita. Biaya ada punya biaya juga yang harus keluar ya. Lah ya, nanti masyarakat juga yang harus membayar. Dan kita kita sudah membayar terlalu mahal untuk pemimpin-pemimpin yang model-model yang itu tadi besar anunya. Perlu fit and proper test dari kayaknya masyarakat PR Indonesia perlu memberikan masukan dengan menghentakkan kaki juga Bu tentang ciri pemimpin yang baik yang diperlukan di abad 21 Bu. Ya, tapi kita juga sebagai profesional tuh harusnya sebetulnya harus berani mengatakan ya. Kita harus berani, jangan malah cenderung mengiyakan atau sepertinya ada pembiaran gitu ya. Nah, apakah kita itu, saya kira nggak tahu ya, apa organisasi profesi itu kalau bicara baik, oke lah kita bicara baik, tapi kita harus bicara jujur ya. Iya. Tapi itu tadi yang dikemukakan Bu Ega itu menarik, menurut saya bagus juga. Jadi kalau kita sekarang komunikasinya adalah fokus pada disiplin menegakkan protokol kesehatan, mungkin itu bisa menjadi fokus yang nggak kemana-mana ya. Itu bisa jadi salah satu solusi ya, daripada kita kemana-mana. Karena memang yang tampak kan ambigu ya antara banyak yang atau bahkan pemimpin kita kan banyak yang ngomong ayo ekonomi, tapi kan kesehatannya masih seperti ini. Jadi misalnya fokus pada penegakan protokol kesehatan itu saya kira
masuk akal gitu. Ya, karena kalau masih aja kan dia di WA grup juga masih cerita ini dari droplet, ini dari begini, ini harus begini, ini harus begini. Sudah lah, itu sudah, kalau menurut saya itu sudah lewat gitu ya. Kita udah nggak bisa bicara lagi ya. Malah sekarang kan ribut soal vaksin. Kita sebagai rakyat itu mau ngomong apa sih masalah vaksin, kita juga nggak ngerti kan. Tiba-tiba muncul orang A, B, dan C, oh ini vaksin siap, ini begini, sudah dites dan sebagainya. Kalau menurut saya itu biarkanlah mereka yang di atas kita, bagi rakyat ya udah, ayo ikuti protokol kesehatan deh, terserah. Ya jalan, ya tetap harus jalan, harus. Ini kan roda ekonomi tidak bisa berhenti. Kalau berhenti ya lockdown ya parah lagi kan situasinya. Ya, dengan mematuhi itu yang paling minimal, menurut saya protokol kesehatan sudah itu. Memang masalahnya itu Bu Ega, untuk mematuhi saja orang-orang belum bisa ikhlas, belum bisa tertib ya. Jadi memang harus menerima bahwa kita memang harus melakukan semua, memakai masker, memakai cuci tangan dan seterusnya. Kalau ada fasilitasnya, ada yang menjaga, masih melakukan. Tapi kalau tidak ada orang, tak kelihatan, wassalamualaikum gitu. Itu kan sama Mbak Tari dengan waktu pakai helm kan. Ada yang pakai helm, ada yang pakai topi, ada yang enggak gitu, pergi jauh-jauh gitu kan. Ya, betul. Kalau ada polisi baru helmnya dipakai. Ya, kalau ada masker juga maskernya ditaruh. Ada masker, ada polisi baru dipakai. Nah, dengan denda 250 ribu ya, dengan harus nyapu dan sebagainya, kayaknya nggak efektif gitu ya. Apa perlu pakai drone, Bu? Itu. Nanti, seperti yang di mana waktu awal-awal itu kan sampai dikejar-kejar pakai drone. Ayo paman pakai maskermu, ayo paman pulang. Nah di India tuh sampai digebukin kan, ada videonya tuh. Iya. Dipecuti, orang suruh pulang tuh kan ke rumah, ayo dipecuti. Kan masa seperti itu ya, nggak mungkin lah. Di tempat saya Bu Ega di Cipinang kemarin juga dilakukan ya, yang anak-anak yang tidak pakai masker, apa coba hukumnya, push up sama nyanyi Indonesia Raya. Pada nggak bisa Bu nyanyi Indonesia Raya. Berhasil nggak pakai masker nggak Bu? Kenapa? Akhirnya Bu Tuti, mereka pakai masker nggak sesudah itu? Enggak, dan itu ya itu nggak ada pakai masker. Terus sayangnya lagi ya, kalau menurut saya ya, kalau memang ada kegiatan yang bersifat sosial dari pemerintah, memang ada anggaran untuk membantu orang-orang yang ketangkep seperti itu, harusnya diberi masker. Nah ini sebetulnya juga bagian dari kegiatan CSR dari para perusahaan juga ya, kalau bisa menyediakan masker untuk para petugas-petugas itu, bila menangkap seseorang yang memang tidak pakai masker, diberikan hadiah atau souvenir atau suatu alat bantu gitu ya, gitu, dengan label misalnya dari perusahaan apa. Jadi kegiatan sosial CSR-nya itu terpadu gitu. Dulu waktu zamannya masih ada siapa ya, ibu yang di Kehati itu, lupa saya ya. Nah itu yang pernah jadi menteri PU ya. Itu beliau, saya lupa tahun sekian soalnya, itu beliau waktu di Kehati itu mengkoordinir semua kegiatan CSR dari para company. Jadi dia mengharapkan CSR-nya itu tidak sesuka-suka sendiri, tapi dikumpulkan, dan ketika ada emergensi begini, itu kan pada umumnya kan yang mandatori itu kan BUMN ya, dan anggarannya di BUMN itu kan sudah ditetapkan sekian persen gitu. Nah, itu kan angkanya gede gitu. Nah, tapi mereka kan jalan sendiri-sendiri. Kalau saja itu bisa dikoordinir ya, pada saat sekarang ini daripada itu anak habis nyanyi Indonesia Raya nggak bisa suruh push up. Jadi setelah push up dilepas. Kan nggak ada gunanya, Bu. Nggak edukatif banget gitu loh menurut saya. Nah, kalau ini seperti ini ditangkap dari sisi PR-nya orang perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap ini COVID ini ya, kalau memang mau memberikan bantuan ya itu tadi, pemerintah bisa form satu departemen sosial lah, kita kan udah punya departemen sosial. Itu aja menurut saya ya, daripada suruh nyanyi. Saya geli sendiri loh lihat
Ya Allah. Indonesia Raya nggak hafal ya? Indonesia Raya nggak hafal. Habis itu terus disuruh push up. Habis disuruh push up ngapain? Atau memang informasi mengenai apa ya, mengenai COVID ini hanya sebatas di televisi, di media sosial, tapi nggak di pasar-pasar. Seperti saya lihat di pasar, saya lewat aja kemarin kan seminggu sekali saya keluar ya untuk belanja. Itu di pasar-pasar tuh nggak ada informasi mengenai apa itu kan justru orang-orang kerumunan di pasar tuh pedagang-pedagang ayo makin banyak gitu kan. Tapi informasi itu tidak ke bawah gitu. Itu mungkin hanya di atas dan jadinya elit ya bahasanya gitu. Ya. Elit dan silo. Nah, saya nggak turun ke bawah kan. Kalau masyarakat yang bisa baca tulis sehari-hari ngikuti berita, itu udah otomatis takut ya dengan penularan gitu kan orang-orang kantor. Tapi kalau orang-orang yang di bawah ya santai aja gitu, jalan-jalan ngerokok lah di mana-mana. Betul. Kayak nggak ada apa-apa. Telepon Mas Tom. Halo Mas, sudah bisa? Dini sekarang kegiatannya apa? Baru nggak ada. Ya. Lagi. Tunggu. Masih ke Bu Ega boleh ya? Bu Ega, apa istilahnya prosentase tenaga PR yang baik dengan apa sih? Ada nggak sih Bu? Prosentase tenaga PR yang baik dengan jumlah profesional yang ada dari suatu negara gitu? Pengertian profesional itu gimana ya? Kalau mereka kan adanya di asosiasi ya, di asosiasi terdaftar nggak di asosiasi gitu. Karena kalau di luar saya lihat seperti di Amerika, di Inggris itu mereka di asosiasi ya, yang berbunyinya di asosiasi nggak sendiri-sendiri gitu. Ya. Gitu. Tommy sudah join? Oke. Mas Tommy sudah. Mau nggak silakan. Ada untuk tidak aktifkan telepon yang sampai aja sudah keluar dari masih di bandara. Berhati-hati pada saat membuka tempat disediakan. Periksa kembali. Mas. Mas Tommy. Selamat sudah mendarat di Makassar. Terima kasih. Sudah baru mendarat. Baik. Bisa ya. tunggu. Ya, bisa langsung. Boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta Bintang Komunikasi. Sore ini kita bersama tim komunikasi Satgas Penanganan COVID. Pertanyaan Mas, tapi saya singkat saja. Terima kasih sudah bisa bergabung meskipun di Mas Tommy. Mas, ya. Ini kan harapannya kan turun, tapi ternyata naik. Orang-orang melihat tampaknya kok pemerintah kayak rileks gitu ya, atau barangkali yang terlihat itu ekonominya, sementara kesehatannya kok masih tertatih-tatih. Strategi pemerintah sendiri apa dan strategi komunikasi untuk mendukung itu sebenarnya bagaimana Mas? Kalau dikatakan seimbang kayaknya itu terlalu normatif. Monggo Mas. Ya Mas Anang dan teman-teman sekalian, terima kasih. Mohon maaf agak terlambat. Jadi memang pekerjaan di gugus tugas ini sangat ketat sekali. Kami baru berangkat dari hari Rabu ke Surabaya, 2 hari di Surabaya untuk menyelesaikan persoalan terhadap apa yang terjadi di Jawa Timur sekarang ini. Kita selalu terus mencarikan jalan bagaimana bisa mengendalikan penyebaran COVID di Jawa Timur. Saya sekarang baru mendarat dari Makassar, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID dari Monardo baru saja berkunjung ke Luhut Utara. Ada 2 hal yang dikunjungi oleh beliau.
beliau. Pertama adalah bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Palopo, di Utara, dan kemudian juga sekaligus untuk melihat bagaimana penanganan COVID yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau tadi katakan Pak Anang, pemerintah tidak memberikan perhatian kepada penanganan COVID, itu sama sekali kurang tepat, karena kami serius sekali 4 bulan ini di tugas, bahkan yang terjadi Pak Doni selalu mengatakan mimpinya mengenai COVID gitu. Jadi setiap hari yang kita pikirkan adalah bagaimana mengendalikan COVID ini, dan kemudian apa yang perlu kita lakukan. Koordinasi dilakukan terus-menerus dengan semua kementerian, dengan semua kepala daerah, semua komponen masyarakat, bertemu dengan relawan, bertemu dengan IDI, semua kita ajak bicara untuk sama-sama memikirkan bagaimana menyelesaikan persoalan COVID ini. Bahwa kemudian tadi Mas Anam mengatakan kok angkanya semakin tinggi, saya kira ya kita harus melihat bahwa ada 2 hal yang terjadi sekarang ini. Pertama adalah memang di tengah masyarakat ini ada anggapan bahwa COVID ini sebuah rekayasa, bahkan dianggap sebagai konspirasi, itu sebetulnya tidak ada, sehingga kemudian orang cenderung untuk berbuat dengan agak lengah dan kemudian melakukan hal-hal yang sebetulnya dalam penanganan COVID dibutuhkan adanya jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, istirahat dan cukup, makan makanan bergizi. Itu tidak dilakukan. Yang kedua adalah memang sekarang ini pemerintah terus berupaya untuk melakukan tracing. Sekali lagi sekarang ini yang namanya orang tanpa gejala itu menjadi sebuah Mas Anang, sesuatu yang memang fakta terjadi yang harus kita pikirkan. Karena itu Presiden mengatakan testing ditingkatkan. Sekarang ini diminta untuk bisa mendekati 30.000 testing per hari. Ketika kita lebih banyak melakukan testing, sekali lagi orang yang OTG itu bisa kita temukan dan angka terkonfirmasinya otomatis akan meningkat. Tetapi di sisi lain yang harus kita lihat adalah angka kesembuhan juga meningkat. Ya, jadi angka kesembuhan yang terjadi di banyak daerah itu juga meningkat. Jadi sekali lagi kalau melihat Indonesia, memang Mas Anang, kita ini harus melihat bahwa Indonesia negara yang sangat luas, 514 kabupaten kota, cara penanganannya tiap daerah itu berbeda-beda, mereka punya kearifan lokal yang berbeda-beda, dan kemudian tingkat penyebarannya juga berbeda-beda. Ini yang kemudian kita lihat sekarang ini lebih dari 60% dalam zona yang dikatakan hijau dan kuning. Sebetulnya secara keseluruhan pengendalian bisa dilakukan di banyak tempat, hanya di beberapa provinsi yang masih memerlukan upaya keras bersama, seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Ini yang kemudian kita pikirkan bagaimana bisa lebih cepat untuk melakukan pengendalian, dan itulah yang menyebabkan mengapa Ketua Gugus Tugas, Menko PMK, sampai berulang kali hampir setiap 2 minggu datang ke Jawa Timur untuk memikirkan bagaimana Jawa Timur itu bisa kita kendalikan. Jadi itu Mas Anang. Mas Anang? Pak Anang masih di mute, maaf. Pak Anang masih mute, Pak. Oh iya, maaf. Silahkan rekan-rekan kalau ada pertanyaan, karena saya sudah tidak ada pertanyaan lagi supaya waktunya banyak untuk diskusi. Silahkan. Ada pertanyaan? Mas buat Tommy. Ya, oke, silakan. Mas Tommy. Ini saya Utari. Utari, apa kabar? Salut sekali deh. Baik. Dengan Pak Aqua juga ya? Iya, betul. Ya. Nah, salut dengan apa yang dilakukan oleh Satgas COVID-19. Hanya untuk kami melihatkan, kalau orang yang melihat itu lebih mudah untuk
menyampaikan kritik ya, kendel alok ya, Mas Tommy ya. Jadi kami melihat memang seakan-akan strategi komunikasi dari pemerintah itu belum nampak karena komunikasi yang disampaikan sampai ke tingkat akar rumput itu kadang berbeda atau juga malah kontraproduktif begitu. Bagaimana sebetulnya? Ya, Mbak Utari, jadi memang apa yang kita hadapi dalam terutama 3 bulan pertama, mengapa kemudian gugus tugas ini begitu kerja begitu all out, karena kami merasa bahwa ada 3 masalah yang dihadapi. Pertama adalah COVID-nya sendiri kita cenderung tidak, ini kan penyakit yang datang tiba-tiba, menyebar begitu cepat, dan tidak ada satupun negara yang siap untuk menangani COVID ini. Karena itu kita berupaya untuk bagaimana menemukan metode yang paling cocok untuk kepentingan Indonesia. Karena sekali lagi tidak ada model yang bisa dipakai di negara manapun dan sesuai dengan negara yang lain. Yang kedua adalah memang persoalan yang dihadapi adalah persoalan ekosektoral. Ini yang agak sulit, yang tadi Mbak Utari mengatakan, yang sering kali yang muncul adalah di masyarakat itu ada kebijakan-kebijakan yang tidak senada. Mulai dari awal, ketika akan menerapkan lockdown misalnya, ya kan, kampanye yang dimunculkan selalu lockdown. Padahal pemerintah sendiri, Presiden selalu mengatakan tidak mungkin kita bisa melakukan lockdown. Karena itu pilihannya adalah PSBB. Tetapi muncul di tengah pemerintah sendiri, ya kadang-kadang ada pejabat-pejabat yang berbicara dengan cara pandangnya sendiri, tetapi itu mengatasnamakan pemerintah, dan masyarakat tidak bisa disalahkan karena orang itu pejabat. Nah, koordinasi itu yang coba dilakukan dan diperbaiki oleh Pak Doni Monardo, dan kemudian sebetulnya dalam beberapa rapat koordinasi ratas yang dilakukan oleh Presiden selalu diingatkan bahwa semua komunikasi itu harus dari satu pintu dari gugus tugas. Karena itu yang media center itu Mbak Utari itu adanya di gugus tugas, tetapi yang menjadi persoalan tidak semua menteri mau berbicara dari gugus tugas. Seringkali menteri berbicara dari kementeriannya tanpa melakukan koordinasi pada kita, sehingga kita akhirnya bingung sendiri. Nah, ini yang kemudian dalam beberapa bulan pertama itu yang kita dihadapi, dan itu yang perjuangan yang paling berat yang sebetulnya dihadapi oleh kami yang ada di gugus tugas. Inilah yang kemudian menimbulkan persepsi seakan-akan pemerintah berjalan sendiri. Yang ketiga adalah dukungan dari media. Pemberitaan teman-teman dari pers itu seringkali berorientasi kepada, ya mohon maaf, kalau kritik teman-teman atau kritik juga pada saya sebagai seorang wartawan adalah mengapa kemudian penduduk sensasional tidak satu. Nah, akibatnya itu akan menyulitkan kita untuk bisa menangani COVID. Nah, ini hal-hal yang sekali lagi Mbak Utari kita hadapi di 3 bulan pertama. Nah, alhamdulillah sekarang ini semua sudah satu frekuensi, semua dipercayakan kepada Pak Doni. Itu sebetulnya bisa dilihat dalam setiap selesai rapat terbatas di istana, selalu yang diminta untuk memberikan keterangan pers sekarang Pak Doni sebagai gugus tugas. Artinya Presiden sudah membuat kendali yang berbeda. Sekarang hanya satu pintu, hanya Pak Doni. Selalu disampaikan oleh Presiden. Jangan ada menteri lain yang berbicara. Biar Pak Doni yang memberikan keterangan kepada wartawan. Itu sekarang bisa dirasakan sekali lagi. Tetapi 3 bulan pertama itu memang ya kita hektik, capek, kemudian tarik-menarik begitu kuat. Tapi alhamdulillah sekali lagi semua berpikiran bahwa ini untuk kepentingan Indonesia. Itu Bang Utari. Baik. Silahkan, ada yang lain bertanya? Aku Nia, Mas Tom. Ayo Nia. Kan kemarin masih lockdown. Masih udah bolak-balik, Udah bolak-balik, hebat. Iya. Mau nanya, ini kan udah beberapa hari lalu atau seminggu yang lalu, yaitu ada kasus di mana istilah penggunaan new normal membuat bingung orang, kan diakui oleh Pak Yuri ya selaku jurubicara. Dan
atau yang tertulis di situ tuh sangat aneh pernyataannya. Misalnya kami optimis bahwa masyarakat akan mendukung, bukan pesimis. Itu sempat muncul di media, kemudian seolah-olah menghilang. Itu kenapa bisa pernyataannya sedemikian, Mas? Apa yang terjadi di balik layar? Jadi memang dari awal yang tadi saya katakan, COVID ini penyakit yang unprecedented, kita tidak tahu, datang ujuk-ujuk, kemudian menimbulkan kepanikan karena penyebarannya begitu cepat, ya, sehingga kemudian cara penanganannya pun di awal tergagap-gagap. Nah, istilah yang kita pergunakan di awal juga memang bahasa istilah-istilah yang sulit dipahami. Kita masih ingat pertama adalah tiba-tiba perintahnya social distancing, ya kan, physical distancing. Untuk orang Indonesia ya yang pendidikan rata-ratanya, mohon maaf, bukan untuk merendahkan, tetapi hanya rata-rata 7,8 tahun, memang sulit untuk memahami apa itu sebelum social distancing, apa itu physical distancing. Nah, Pak Doni yang selalu mengatakan kepada banyak pihak, minta pada para relawan, cari antropolog, para sosiolog diundang untuk ayo bantu menggunakan istilah. Pak Doni beberapa kali sekarang menyampaikan ketika terjadi flu 1918 itu Indonesia ternyata terkena dampak yang sangat luar biasa. Bahkan jumlah kematian yang diakibatkan oleh flu Spanyol 1918 di Indonesia itu ada angka 4,5 juta orang. Dan yang terbanyak itu di Madura. 23% populasi Madura itu berkurang karena flu Spanyol itu. Nah, yang menarik di 1918 akhirnya pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa cara pendekatannya tidak bisa dengan cara pendekatan yang terlalu ilmiah. Karena itu dalam literatur di Leiden didapatkan bahwa ketika 1918 terjadi, selama 1,5 tahun itu flu burung dihadapi oleh bangsa Indonesia, cara penanganannya adalah cara penanganan menggunakan kearifan lokal. Apa itu? Menggunakan wayang. Dan bahasa-bahasanya coba diterjemahkan menjadi bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami. Nah, ini yang sekali lagi kemudian Pak Doni misalnya mengkampanyekan tidak lagi physical distancing, tidak menggunakan social distancing, yang mudah saja jaga jarak. Dan kemudian yang sekarang, memang ketika ada new normal, lagi-lagi kita terjebak pada diksi yang berlaku secara internasional, seakan-akan memang kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah ini dengan new normal. Nah, ini yang kemudian kami di gugus tugas mulai menyadari nanti orang salah mengerti apa itu dengan yang new normal. Apalagi sekali lagi teman-teman media itu tidak melakukan support untuk bagaimana membantu menerjemahkan. Nah, akhirnya kami di gugus tugas menemukan istilah jangan menggunakan new normal, tapi tatanan hidup baru di mana masyarakat produktif tetapi aman dari COVID-19. Nah, sebetulnya bahasa itu yang seharusnya dipakai, tetapi sekali lagi di setiap daerah harusnya digunakan juga bahasa-bahasa lokal. Ini yang kemudian Pak Doni meminta bahwa ayo dong teman-teman antropolog, sosiolog, ya kan, teman-teman komunikasi terutama di daerah, tolong temukan cara komunikasi yang lebih efektif, yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal itu sehingga mereka lebih memahami. Ini Nia yang sebetulnya menjadi tantangan yang dihadapi sekarang ini. Sekali lagi berkaca pada apa yang flu Spanyol. PR kita sekarang adalah bagaimana sebuah istilah-istilah yang lebih mudah dipahami. Sekali lagi, masyarakat kita ini masyarakat yang bukan masyarakat perkotaan yang paham dengan istilah-istilah yang serba canggih. Teman Dr. Tirta misalnya melakukan perjalanan ke Jawa Tengah, berkomunikasi dengan para petani yang ada di sekitar Jepara, kemudian Kudus, ya kan? Mereka mendapatkan fakta bahwa ternyata masyarakat itu tidak mengerti apa itu COVID-19 itu, apa sebetulnya sedang terjadi, dan apa yang harus mereka lakukan. Hal-hal seperti itu yang kemudian bahkan Dr. Tirta bersama beberapa dokter akhirnya bertemu dengan Pak Doni, mengambil inisiatif. Pak Doni mungkin tidak kita menggunakan saluran RRI, ya, karena itu kemudian Pak Doni memanggil direktur RRI, dipertemukan dengan para dokter,
akhirnya para dokter itu sekarang mempunyai program setiap hari 1 jam berbicara mengenai bagaimana menangani COVID itu, apa yang harus dilakukan masyarakat dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah. Ini sebetulnya PR yang paling berat itu. Sekali lagi, komunikasi itu mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan, dan inilah sebetulnya tantangan yang paling berat yang harus dihadapi dalam penanganan COVID-19 sekarang ini. Mas Tommy, ada pertanyaan bagus. Ini kan banyak orang komunikasi di forum ini. Bagaimana caranya kita mempunyai usulan atau ingin membantu gitu? Oh, dengan senang hati, Mas Anang. Kan ada kerjasama dengan Perhumas juga, Mas Tom. Kenapa nggak dimanfaatkan? Saya sebetulnya sudah minta, bahkan pertemuan dengan bahkan ketika itu teman-teman Perhumas datang dengan berikan sumbangan 100 juta, Pak Doni mengatakan 100 jutanya tidak usah diberikan kepada Pak Gugus Tugas. Bagaimana kalau itu digunakan untuk membangun dua via media, tapi dengan menggunakan bahasa. Jadi saya kira kita ini sekali lagi Pak Doni itu sangat terbuka terhadap semua masukan, dan kalau teman-teman komunikasi mau berdatang bertemu, wah dengan senang hati beliau itu menyediakan waktu, dan kemudian kita bertukar pikiran, apalagi kemudian ada muncul gagasan-gagasan bisa dilaksanakan, kita akan dengan lagi COVID ini. Selalu saya katakan, Pak Doni, Pak, ini kita maraton, jadi kita harus juga jaga stamina supaya kemudian kita tetap bisa sehat, dan kita libatkan semua komponen bangsa ini untuk ikut terlibat. Istilah yang selalu digunakan Pak Doni, Pak Doni, kita gunakan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Kita hanya dengan itulah kemudian kita akan bisa menghadapi COVID-19. Jadi sekali lagi Mas Anang, senang sekali kalau teman-teman komunikasi mau datang, saya aturkan waktunya, ya kan, sambil makan malam di gugus tugas, pasti akan sangat menyenangkan. Siap, kami siap Mas. Boleh silakan Bu Tuti, ada pertanyaan? Masih mute Bu, masih mute. Oke, selamat sore. Assalamualaikum, Mas Tommy. Apa kabar? Saya Tuti. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iya, Bu. Apa kabar? Sudah lama. Apa kabar? Kita biasanya mengurusi PAUD dengan orang-orang di desa. Iya. Kita ngurusi rumah roboh yang di Jogja waktu itu loh, dengan DKK. Ya kan, dengan Yeni Fatmawati. Dengan Dinar. Iya. Mas Tommy, aku mau tanya nih, gugus tugas itu ya, apakah itu sangat kaku gitu loh dalam hal pembentukannya? Karena setahu aku ya, kami dari komunitas misalnya mahasiswa, terus komunitas agama, ya notabene itu yang namanya masjid, ya kan, itu kan sulit sekali kan diatur untuk kerumunan, sedangkan mereka tuh ya kan, itu paling ini dari resisten sekali deh. Itu kalau mereka membentuk, kami tuh aku ya tetap khususnya ya, ini ingin menerapkan beberapa jaringan masjid di mana di situ dibangun tim gugus tugas dari bentukannya ada di kelompok-kelompok, daerah-daerah begitu ya. Tapi kok saya dengar untuk membuat tim itu harus ada izin gitu loh. Apa izinnya ngono loh? Aku kesel tuh loh. Silakan. Maaf ya, aku kalau sama Mas Tom. Nggak ada Pak Tuti, izin sih nggak ada. Kayak lagi kita sangat tenang kalau kemudian justru inisiatif lokal, inisiatif kelompok, inisiatif dari para masyarakat yang peduli itu ada, itu sangat senang. Saya kebetulan Bu Tuti, saya punya masjid di Bogor, adik saya mengelola, dan yang menjadi pengurus itu Dirjen Cipta Karya, kemudian ada Kasdam Jaya. Sekarang itu masjid saya itu menjadi model
di Bogor, bahkan Bima Arya wali kota melihat bahwa wah hebat Mas Tommy, masjid di tempat masjid kami yang kami kelola itu sekarang kita menggunakan apps. Orang kalau mau Jumatan harus register dulu, mereka yang tidak register kemudian tidak bisa ikut Jumatan karena sekali lagi disesuaikan dengan daya tampung. Jadi sekali lagi tidak ada istilah organisasi itu harus menuntut izin segala macam. Sekali lagi setiap daerah mempunyai kekhasan, silahkan dikembangkan kekhasannya. Yang penting yang diinginkan oleh gugus tugas itu tolong kampanyekan, tolong ajak semua orang yang ada di dalam lingkungan kita. Nomor satu adalah jaga jarak, ya kan, gunakan masker. Ya, Pak Doni bahkan mengundang minta izin dari keluarga Pak Fatmo Sudarmo yang mengkampanyekan Pakai Hati Mas Sempurna untuk dilakukan adjustment berkaitan dengan COVID, dan keluarga profesor itu mengizinkan sehingga kemudian sekarang kita gunakan kampanye Pakai Hati Mas Sempurna itu dalam konteks nomor satu gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, istirahat yang cukup, olahraga, makan makanan bergizi. Itu yang kami lakukan. Jadi Mbak Tuti, wah senang sekali kalau ada inisiatif dan ya Mbak Tuti. Ya, oke, sip. Aku akan teruskan, aku akan terus lanjutkan itu. Santriku 1.800. Oh, alhamdulillah luar biasa. Ya. Oke, thank you. Sukses ya Mas Tommy, salam sehat. Ya. Ada pertanyaan lain atau komentar, sharing, silakan. Pak Anang, izin tanya Pak. Silakan. Ya, silakan. Pak Tommy, saya dengan William, saya izin bertanya nih Pak. Beberapa waktu lalu saya sempat baca di sosmed dan juga mungkin di beberapa sosmed ya, di situ dijelaskan bahwa ketika kita terpapar dengan COVID, terus di situ setelah kita untuk bisa di situ saya, dan setelah itu ada lagi yang tulisan yang saya baca juga bahwa dengan adanya new normal enggak secara langsung ini semacam ada pembiaran dari pemerintah untuk warga negara itu terpapar dengan COVID sehingga sistem imun kita akan jadi kebal dan secara nggak langsung akan menurunkan tingkat tingkat yang dalam tubuh ya. Dalam tubuh ya gitu. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, saya di sekitar kompleks ini, saya tinggal di daerah Tangerang. Di sini yang saya lihat belakangan ini, jadi warga di sini tuh jadi semacam tidak mau melihat berita tentang COVID. Artinya jadi kayak COVID lagi gitu. Jadi semacam ada stigma yang mereka itu sengaja menghindar dari berita COVID supaya mereka itu tidak terbawa dengan rasa takut, tidak terbawa dengan rasa was-was gitu. Artinya di sini yang jadi pertanyaan saya, bagaimana solusi dari tim Satgas COVID untuk menangani hal-hal seperti itu? Artinya membangun rasa trust masyarakat bahwa ini loh kita ada bekerja untuk kalian gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini mungkin saran saja Pak. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Tri dengan membangun tim Satgas COVID untuk di masjid. Mungkin kalau saya lihatnya di sini ya, dengan kejadian dari pertanyaan kedua saya tadi, yang saya lihat apakah mungkin perlu dari pemerintah untuk membangun semacam Satgas COVID untuk membantu pemerintah, artinya tidak hanya dari pemerintah pusat, tidak hanya dari kabupaten atau provinsi, tetapi juga dari RT RW juga dibangun sehingga RT RW pun ikut mengayomi. Artinya mereka pun ikut memantau masyarakat yang mereka ada di situ, tidak hanya bikin portal dengan tulisan bahwa kita sedang apa dan bagaimana, tetapi mereka aktif dalam memerangi masalah COVID ini. Itu saja Pak Tommy, terima kasih. Ya, saya jawab nomor 1 dan nomor 3, nanti nomor 2 tolong pertegas lagi pertanyaannya ya. Yang pertama adalah pemerintah itu tidak pernah mengambil kebijakan menerapkan herd immunity. Kalau berbeda, kalau pemerintah itu menerapkan herd immunity, artinya pemerintah tidak pernah akan mengkampanyekan apa yang saya katakan, Pakai Hati Mas Sempurna tadi.
pemerintah sejak awal dan bahkan sampai sekarang sangat aktif untuk mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker, ya akan jaga jarak. Bahkan di beberapa kota orang tidak menggunakan masker itu dihukum. Itu artinya kita tidak membiarkan terciptanya herd immunity. Negara yang menerapkan herd immunity itu membebaskan orang oleh berkumpul kemana saja tanpa ada pembatasan. Nah, itu hanya dilakukan oleh Swedia. Nah, kita tidak melakukan herd immunity. Justru dengan kampanye yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa kita tidak herd immunity. Tetapi sekali lagi, sekarang ini memang tingkat penyebarannya paling tidak di beberapa provinsi masih sangat tinggi, dan itulah yang kemudian kita lakukan upaya intervensi. Apa yang harus bisa lakukan? Yang digunakan oleh Pak Doni, pendekatannya adalah kita itu 20% pendekatannya medis, 80% pendekatannya psikologis. Mengapa? Karena memang sejak awal kita menyadari jumlah tenaga medis kita itu tidak memadai. Jumlah dokter di Indonesia itu tidak lebih dari 200.000. Ya. Jumlah dokter paru yang berkaitan dengan urusan COVID sekarang ini tidak lebih dari 2.000. Jadi satu orang dokter kalau sampai meninggal itu kehilangannya sangat luar biasa, karena satu orang dokter paru meninggal artinya ada 130.000 masyarakat yang tidak akan bisa tertangani. Beban itu dipindahkan pada dokter yang masih hidup. Karena itu dokter tidak dijadikan sebagai garda pertama, dokter menjadi garda terakhir. Masyarakat yang kita minta untuk menjadi garda pertama. Orang kalau kemudian penyakitnya masih ringan misalnya, dia tidak dimasukkan ke rumah sakit, tetapi dimasukkan ke rumah sakit darurat. Kita isolasi mandiri. Sekali lagi, sebetulnya COVID-19 ini seperti flu biasa, orang itu akan bisa recover kalau nomor satu, dia mempunyai imunitas, dia akan makan makanan sehat, tidak banyak pikiran. Yang lainnya adalah kalau orang itu tidak punya penyakit penyerta, penyakit komorbid. Apa itu penyakit komorbid? Yang diabetes. 68% penderita diabetes kalau kena COVID, dia akan mengalami kefatalitas. Nah, itu yang selalu disampaikan Pak Doni, orang yang punya penyakit penyerta, tolong untuk di rumah saja. Sekali lagi, hanya kita yang tahu diri kita. Dokter terbaik dalam menangani itu adalah diri kita. Kalau kita tahu penyakit kita punya tahu hipertensi, kita punya jantung, kita punya TBC, kita punya kanker, kita punya ginjal, tolong jangan keluar, jangan ketemu orang tidak kenal, jangan jauhi untuk ketemu orang, selalu cuci tangan, dan jangan pernah memegang mata, hidung, dan mulut sebelum kita mencuci tangan. Itu adalah proteksi yang terbaik. Nah, Jakarta misalnya, di minggu-minggu pertama kami menghadapi bagaimana kemudian ketegangan yang terjadi. APD tidak ada, rumah sakit tidak cukup, semua orang mau masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit Suranti Saroso hanya 28 bed. Orang yang datang di hari-hari pertama bisa sampai 84 pasien. Itu yang membuat dokternya kelelahan, masyarakat juga tegang, teman-teman pers juga memberikan pemberitaan yang berlebihan seakan-akan kita tidak berdaya. Pilihan untuk membangun rumah sakit darurat di Wisma Atlet itu adalah jawaban. Jadi hal-hal seperti itu, yang pendekatan seperti itu, pendekatan 80% psikologis, dan masyarakat yang pertama-tama harus menyembuhkan keluarganya kalau baru mild terkena COVID, dan upayakan untuk bisa mendapatkan penanganan di rumah dan akan jadi recover. Sekarang di Jawa Timur pendekatan itu juga dilakukan oleh Pak Doni. Kemarin untuk ketiga kalinya kita datang ke Surabaya, ke Jawa Timur, untuk mencari tempat-tempat lokasi yang bisa dipakai sebagai rumah sakit darurat. Kalau kemudian semua orang yang baru gejalanya ringan awal bisa dipisahkan dari kelompok masyarakat yang banyak, diberikan makanan yang cukup, istirahat yang cukup, maka mudah-mudahan mereka bisa sembuh. Sekali lagi, pengalaman Wisma Atlet menunjukkan cara penanganan preventif itu, dan bahkan penanganan untuk yang mild dipisahkan dengan isolasi mandiri, itu angka kesembuhannya di atas 80%. Ini yang kemudian kita belajar dari penanganan COVID itu. Ini yang saya kira yang bisa saya sampaikan. Benar. Bertanya lagi. Boleh bertanya, Mas? Silakan, Mas Agung. Halo. Halo, silakan. Ya, Pak Agung. Ini Mas Tomo, saya Agung dari Jogja.
Ya. Sejauh mana pemerintah itu memperhatikan tentang pendekatan budaya ya, atau local wisdom tadi, karena itu luas sekali ya. Tadi sebelum ini Mas Anang sempat menanyakan, selama Jogja termasuk nomor 1 istilahnya yang sukses gitu, pendekatannya apa? Tanya. Tiba-tiba pada waktu Mas Tomo bilang ada pendekatan budaya, saya teringat 3 minggu yang lalu itu saya diundang oleh komunitas, itu mereka melakukan ruatan. Nah ini kan sangat beda sekali pendekatannya ya. Dan dalam hal itu saya tertarik sekali isi ruatannya, diantaranya mereka menggunakan tembang-tembang dari Sunan Kalijogo sama Raden Ngabei Ronggowarsito. Nah, kalau kita lihat kemudian di masyarakat, itu masyarakat itu terus kemudian merasa pede, terus kemudian juga kalau secara pendekatan yang formal itu harus dengan masker dan lain-lain. Ini respon masyarakat ini nampaknya ya, lebih longgar. Mungkin saja karena semuanya pakai masker dia agak longgar lah gitu. Nah ini sejauh saya kira peran kawan-kawan komunikasi jadi penting sekali. Bahkan dari kelompok ini pun bahkan sudah melihat daerah mana yang diikhlaskan. Kelihatannya memang sudah harus kena begitu. Nah ini saya pengen tahu sejauh mana dari kita melihat pendekatan dari konteks kebudayaan ini, local wisdomnya, kultural. Oke, silakan Mas Tommy. Ya, Pak Agung, saya 2 minggu lalu juga membuat webinar dengan teman-teman Jogja. Mereka menamakan Jogja Bangkit. Yang menarik itu sekali lagi di Gunung Kidul, di Kulon Progo, mereka itu menemukan Silakan Mas Tom. Putus-putus. Putus-putus, Mas. Hilang suaranya tuh. Iya, hilang. Malah sekarang hilang wajah. Halo. Sorry, itu sinyalnya jelek. Oke, silakan Mas Tommy. Di Jogja itu sangat saya kira menarik ya kan, kemarin waktu saya webinar dengan teman Jogja itu di Bami Kletek misalnya ya, itu orang datang itu kalau tidak pakai masker mereka tidak dilayani. Ini kan sesuatu yang sangat menarik gitu. Ini yang menurut saya sesuatu yang menjadi kekhasan dan itu bisa dilakukan kalau kemudian kayak lagi yang istilah yang selalu disampaikan Pak Doni itu adalah ini kita membutuhkan disiplin diri dan disiplin kolektif. Disiplin kolektif itu yang menurut saya pendekatan budaya itu menjadi sangat penting dan menjadi sebuah kekuatan. Kemarin Pak Doni baru keliling dari Maluku Utara, kemudian Papua Barat, Papua. Itu surprisingly Papua Barat, Papua, mereka itu menggunakan bahasa-bahasa lokal, bahkan menyebutkannya katong bejaga gitu. Jadi kita saling menjaga. Kamu jaga saya jaga kamu. Pela gandong ya. Putus.
Istilahnya kalau di Maluku tuh budaya pela gandong gitu ya. Kalau di Papua dibilang ketong baku jaga ya. Ketong baku jaga. Ya. Baku jaga. Ya. Nah itu yang sekali lagi Pak Agung, itu kalau bisa tiap daerah itu menemukan lokal genuine ya kan kearifan lokalnya, menurut saya itu menjadi kekuatan. Ini yang saya kira saya sangat senang ya, tadi saya katakan Pak Doni mengundang para antropolog, para sosiolog untuk ikut di dalam tim Pak Mas. Halo Mas, jelas? Ya. Mas, ada pertanyaan ya? Apa pertimbangan pemerintah mensosialisasikan tentang perubahan istilah ODP, OTG, PDP menjadi suspek, probable, dan sebagainya? Bagaimana perhitungan cost and benefit? Seberapa urgent melakukan hal itu? Suspek, probable itu sebetulnya lebih untuk memenuhi kriteria yang dilakukan oleh WHO. WHO mengatakan jumlah orang yang meninggal karena COVID itu adalah orang yang sudah dites PCR positif COVID atau orang yang probable COVID. Orang yang masih dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, orang dalam pengawasan, orang tanpa gejala, itu kalau terjadi satu dengan fatalitas itu tidak dikategorikan sebagai orang meninggal karena COVID. Jadi kita sekali lagi mengikuti apa yang menjadi acuan yang ada di gugus tugas, dan persoalan-persoalan ini dirumuskan bukan oleh gugus tugas tetapi oleh teman-teman Kementerian Kesehatan, karena Dirjen Pelayanan Kesehatan itu adalah wakil ketua gugus tugas. Gugus tugas sendiri adalah organisasi yang melibatkan semua kementerian, ada 34. Anang belum di unmute ya, maaf mic-nya. Halo, Mas Tommy. Dan kemudian dari hilang Mas. Mas Tommy harus restart ya. Iya. Halo Mas. Mas Anang. Bisa ada? Ya. Hilang-hilang suara Mas Tommy. Halo. Pindah lokasi, Mas. Geser dikit. Ya, halo Mas Anang. Ya. Oke. Ya udah. Mas, ada pertanyaan dari Dr. Agus, Direktur RSPAD. Silakan Dr. Agus. Terima kasih. Selamat sore Mas Tommy. Wah, saya bukan direktur, Anang ini. Jadi gini, saya ada beberapa hal yang mau saya klarifikasi dengan Mas Tommy ini. Tadi yang tentang pernyataan bahwa COVID ini seperti flu biasa, yang penting jaga jarak, kemudian yang punya komorbid jangan banyak terpapar dan sebagainya. Ini mirip-mirip pernyataan Menteri Kesehatan, dan ini justru waktu itu malah justru dibully orang itu Menteri Kesehatan, saya lihat. Nah ini kenapa harus diulangi lagi seperti ini? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kalau saya lihat memang COVID ya berbeda dengan flu biasa, jauh ini lebih berbahaya gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua tadi pernyataan tentang new normal diganti menjadi tatanan baru. Nah, nanti persepsi masyarakat dengan adanya tatanan baru itu artinya aktivitas kita biasa lagi, artinya orang beribadah biasa, orang ke pasar biasa, orang ke mal biasa, orang ke tempat rekreasi biasa, hanya dengan tatanan baru. Tatanan di mana tadi distancing, pakai masker, dan sebagainya, orang ke sekolah dengan tatanan baru distancing, dan sebagainya.
Tetapi di satu sisi tadi Mas Tommy sudah menyampaikan bahwa angka kita itu masih naik terus. Apa ini tidak bertentangan ini? Di satu sisi sudah ke tatanan baru, artinya walaupun tatanan baru, tapi kan mengarah ke kegiatan sebelumnya. Di sisi yang lain, kasusnya masih tinggi. Nah ini padahal kalau kasusnya tinggi ya harus banyak ada di tempat, harus benar-benar jangan banyak kegiatan. Nah, ini Kak seperti kontraproduktif atau bertentangan ini pernyataan itu. Kemudian yang ketiga, maaf tentang tadi pemindahan istilah antara OTG, ODP, PDP menjadi sekarang menginduk lagi ke WHO tentang probable, suspek dan sebagainya. Ini apa di masyarakat apa malah tidak membingungkan? Padahal tadi Mas Tommy sudah menyampaikan lebih baik dengan istilah daerah yang lebih tepat. Nah, itu menurut saya mari kita berikan bahasa-bahasa yang sederhana saja ke masyarakat. Karena tadi sampaikan bahwa sebagian besar masyarakat kita itu di daerah yang tidak tahu dengan istilah-istilah yang ilmiah lah katakanlah itu, dengan bahasa sederhana, bahasa masyarakat itu kalau perlu di Jawa pakai bahasa Jawa, di Papua dengan bahasa Papua, silahkan. Yang bahasa-bahasa intelek itu katakanlah itu hanya untuk komunitas intelek saja, untuk para pakar-pakar yang pinter-pinter pakai bahasa Inggris yang mengacu ke PBB, ke WHO, tapi yang untuk masyarakat pakai bahasa yang sederhana. Jadi akan nancep terus di pikirannya gitu, jangan dirubah-rubah terus, itu malah jadi membingungkan masyarakat. Demikian 3 hal ini Mas Tommy, terima kasih. Ya, yang pertama Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Yang poin yang saya sampaikan, saya bukan ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Terawan, Pak. Sekarang ini yang saya ingin sampaikan sebetulnya, COVID itu belum ada obatnya, Pak. COVID itu belum ada obatnya. Ya, nah, yang harus dilakukan sekarang adalah kita harus berjaga-jaga, Pak. Berjaga-jaga dengan apa? Berjaga-jaga dengan dokter terbaik itu adalah diri kita. Kalau kita sudah mulai merasa mild, tidak enak, gejala-gejala COVID itu ada, Pak. Kemudian badannya lemas, pusing, demam, ya kan? Itu istirahat, Pak. Kuncinya nomor 1, istirahat dulu, Pak. Istirahat dulu. Istirahat di rumah, isolasi mandiri, ya kan? Kemudian makan yang bergizi, makan vitamin C dosis tinggi, ya kan? Kalau kemudian gejalanya itu terus bertambah, baru kemudian masuk ke rumah sakit, Pak. Nah, ini yang kemudian sekali lagi tidak bisa ujuk-ujuk kita minta semua masuk rumah sakit, Pak. Di Amerika semua orang karena semua berlomba masuk rumah sakit, dokternya tidak sanggup menangani, akibatnya kepercayaan di warga itu menjadi menurun. Ketika kemudian orang menjadi panik, itu menjadi imunitas turun dan terpapar dia COVID, Pak. Itu Pak Agus, poin saya sebetulnya lebih ke sana. Ini yang harus kita lakukan, bahwa nomor 1 adalah kalau kita terkena, ya kan ada gejala-gejala itu, istirahat, ya kan jangan paksakan. Yang tahu diri mengenai kondisi kita itu adalah diri kita. Itu Pak Agus, poin saya. Nah, mengenai istilah-istilah Pak Agus, kami di gugus tugas sekali lagi tetap menggunakan Pak Doni, tetap mengkampanyekan OTG, ya kan, menyampaikan OTG. Tadi yang pertanyaannya apa disebut dengan istilah probable dengan suspek? Itu adalah kemarin kan ada isu yang di koran Tempo itu Pak Agus, bahwa menurut rumah sakit online jumlah orang meninggal itu ada 13.000. 13.000 itu adalah orang meninggal dengan semua gejala itu, Pak. Ada OTG, ada ODP, ada PDP. Nah, tapi yang kemudian disampaikan oleh tim gugus tugas, menurut WHO yang dikatakan meninggal karena COVID itu adalah mereka yang memang sudah terbukti positif atau orang yang probable itu. Poin saya itu, Pak. Tetapi dalam kampanyenya kita tetap menggunakan OTG, ODP dan PDP, Pak. Okay. Yang kedua tadi apa Pak Agus? Mohon maaf. Tentang itu, tatanan baru, Pak. Di satu sisi kita mau memasuki kehidupan dengan tatanan baru, betul. Di sisi lain masih tinggi angka infeksinya, betul, Pak. Betul. Nah, Pak Agus, jadi di gugus tugas, karena itu Pak Doni selalu mengatakan, Indonesia itu 3 bulan sekarang ini kita beruntung sudah membangun yang namanya sistem bersatu lawan COVID, Pak Agus.
dengan sistem persatuan COVID dengan 15 indikator yang kita gunakan Pak Agus, kita sekarang bisa memetakan bahwa 514 kabupaten kota di Indonesia itu tidak semua berada pada zona merah, Pak. Ada yang ada di zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Pak Doni pertama hanya memberikan kewenangan untuk zona yang hijau, Pak. Zona hijau itu adalah kalau 2 minggu berturut-turut, itu tidak ada kasus, tidak ada kematian, dan angka kesembuhan 100% itu zona hijau. Nah, zona hijau itu yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan tatanan baru itu, Pak. Masyarakat produktif dan aman COVID-19. Daerah lain tidak boleh, Pak. Baru tahap kedua yang dilakukan oleh Pak Doni adalah daerah yang kuning, Pak. Daerah kuning itu yang daerah penyebarannya rendah. Sampai sekarang hanya 2 daerah itu yang diizinkan. Itu pun diberikan, harus dilakukan oleh kepala daerah dengan melakukan komunikasi terlebih dahulu. Harus ada prakondisi, harus ada timing, ada prioritas di bidang apa yang boleh dibuka, dan kami dengan sistem BLC itu melakukan monitoring dan evaluasi, Pak. Kalau kami setiap minggu melakukan evaluasi, kondisinya berubah dari kuning menjadi oranye, atau dari oranye menjadi kuning. Kalau terjadi perubahan dan tidak berubah dalam 2 minggu, maka gugus tugas akan mengingatkan ketua gugus tugas daerah itu ditutup kembali, Pak. Ini yang kemudian konteks itulah yang sekali lagi Pak Agus yang kita hadapi sekarang ini ada 2, Pak. Pak Doni selalu mengatakan kita jangan sampai terpapar oleh COVID-19, tetapi jangan sampai terpapar oleh virus PHK, Pak. Ekonomi ini dilakukan secara terbatas, ya kan, tidak dalam semua aspek. Misalnya kemarin Pak Doni sudah menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta misalnya, tolong bioskop jangan dibuka. Nah, ini sekali lagi ada bagian yang dilakukan oleh gugus tugas, kita tidak ingin membuat masyarakat itu terpapar. Nah, sekali lagi kalau dilihat dari 514 kabupaten kota, Pak Agus, ada 60% yang sekarang ada di zona hijau dan kuning, ada 40% di dalam zona oranye dan merah. Nah, 40% itu tidak boleh. Terutama di Jawa Timur terutama, itu ada daerahnya masih oranye dan merah. Itu yang kemudian mengapa kita intervensi habis-habisan di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Begitu, Pak Agus. Ya, terima kasih. Terakhir, Pak Troy, silakan Pak Troy. Ya, terima kasih Pak Anam, Mas Tommy, sehat selalu. Alhamdulillah, Troy. Terima kasih bisa join di tengah kesibukan, walaupun di Makassar. Mas Tommy, saya ada 3 hal ya. Yang pertama, yang tadi tertarik sekali Mas Tommy bilang bahwa, ayo dari orang-orang komunikasi apa yang bisa dibantu, gitu kan ya. Mas Tommy tadi udah menyampaikan. Ya. Pasti kami akan banyak sekali di sini orang-orang komunikasi, dan barangkali mungkin mohon maaf ya untuk tadi mungkin Bu Nia menyampaikan ada Perhumas, but Perhumas is not the only one of the associations komunikasi di Indonesia. Banyak sebetulnya, ada beberapa, tetapi juga mungkin mengumpulkan orang-orang ini untuk dijadikan semacam sarasehan atau apapun. Saya kira Mas Tommy ini masih bermanfaat. Karena menurut saya begini, itu satu hal ya. Yang kedua adalah tadi Mas Tommy mengatakan adalah bagaimana kemudian tindak lanjutnya di daerah-daerah ya, sampai di unsur terkecil, di pemerintahan terkecil, RT, RW. Saya pikir ini perlu ada satu cara untuk, karena saya juga, Mas Tommy tahu banget kan ya, seorang komunikasi, bagaimana metode mengkomunikasikannya itu, sehingga orang tidak, yang tadi yang disampaikan, ada orang ketakutan, orang menolak, orang bandel, bahkan orang berpendidikan pun, sampai sekarang itu masih ngumpul-ngumpul, Mas Tommy, acara ulang tahun, ngumpul di hotel, dan sebagainya gitu loh. Ini kan fenomena yang menggelisahkan. Jadi memang penting banget sekarang bagaimana sekarang memadukan tim komunikasi itu dengan tim kesehatan dan tim apapun tadi Pak Dot bilang ada sosiolog, ada psikolog. Itu penting sekali perpaduan itu, Mas Tommy ya. Itu usulan dari saya. Dan ini hal yang urgent banget sehingga yang namanya kebandelan itu nggak berkepanjangan begitu. Nah, itu yang pertama, Mas Tommy. Yang kedua, Mas Tommy, kalau saya lihat ya, saya pernah bicara juga dengan teman-teman satu profesi ya, bagaimana acara-acara televisi, entertainment terutama itu memberikan contoh yang nggak baik, Mas Tommy,
bagaimana artis-artis itu ngumpul di dalam satu acara televisi tidak memakai masker, ya, bergerombol, dan itu acaranya live gitu loh. Karena kan mereka adalah orang-orang yang kebal terhadap COVID, ya, 19 atas nama hiburan, tetapi this is very dangerous, Mas Tommy. Karena banyak orang Indonesia masih banyak yang nonton TV, justru malah TV itu sebagai salah satu media yang sekarang orang lebih banyak nonton TV ini gitu ya, selain sosial media gitu. Seperti yang saya pernah baca gitu ya informasinya. Dan ini pendidikan yang sangat tidak baik ya. Acara live itu yang gerombol, nggak pakai masker, ngumpul, nggak karu-karuan gitu, dan memberikan contoh yang nggak baik. Jadi ini masukan sih Mas Tommy yang bagian yang kedua. Bagian ketiga, Mas Tommy, Mas Tommy ini kan sosok yang luar biasa menjadi mediator nih, ya, mediator antara gugus tugas dengan masyarakat, ya, dengan orang profesional. Bahkan sore ini Mas Tommy sebagai mediator. Saya ini deg-degan nih, Mas Tommy nanti udah pindah lokasi, ya, sudah nggak di Indonesia, ke Singapura gitu kan ya. Terlebih dahulu selamat ya Mas Tommy ya, profesion ya. Nah, ini saya nggak khawatir Mas Tommy, ini kehilangan sosok yang bisa memediasi dengan masyarakat, dengan orang profesional gitu ya. Dan mungkin saya dengar nih isunya ada gonjang-ganjing isu juga, nanti Pak Doni mungkin nggak di situ lagi gitu loh. Jadi maksud saya stabilitas daripada tim ini juga mesti diperhatikan gitu loh. Dan untuk orang yang bisa memediasi, karena saya lihat nih ya, yang saya perhatikan, sosok Mas Tommy bisa memediasi, tapi saya khawatir ketika Mas Tommy meninggalkan posisi ini, dan kemudian nggak ada sosok yang bisa memediasi, ini berarti nanti ada potensi malah nggak karu-karuan lagi. Ya, ini simpelnya seperti gitu. Mas Tommy, thank you banget ya, sehat selalu Mas Tommy. Terima kasih, Troy. Jadi isinya Troy ini sebetulnya lebih himbauan, ajakan, masukan. Sekali lagi, Mas Anang, saya akan senang hati kalau teman-teman ya nggak usah banyak-banyak, 5 orang, 6 orang itu datang ke gugus tugas memberikan masukan. Tadi Mas Roy bagus sekali ya kan, bagaimana komunikasi dengan tim kesehatan itu menjadi padu ya kan, lebih padu, kemudian kita bisa melakukan kampanye kepada televisi. Pak Doni itu sekarang kalau diwawancara teman-teman televisi nggak pernah membuka maskernya. Pak Doni mengatakan bahwa saya nggak membuka maskernya, saya ingin menunjukkan bahwa masker itu harus dibuka. Jadi walaupun sudah jaga jarak tetap menggunakan masker. Ini yang saya kira memang yang selalu dikatakan oleh Pak Doni menghadapi COVID ini hanya 3 jawabannya. Pertama disiplin, kedua disiplin, ketiga disiplin. Dan beliau itu sebagai tentara memang menunjukkan disiplinnya. 3 bulan pertama tidak pernah pulang sama sekali. Yang tadi saya katakan, mimpi pun adalah mengenai COVID. Jadi memang luar biasa. Mas Roy, saya terpanggil untuk menjadi tim relawan, bantu Pak Doni, teman-teman saya di gugus tugas, semua juga enjoy karena saya punya komandan yang luar biasa, dedikasinya, all out-nya, ya kan, merangkul semua komponen bangsa ini, tidak pernah marah, ya kan, walaupun dia tentara, dia tidak pernah otoriter, ya kan, tetapi betul-betul mencari apa yang terbaik untuk menyelesaikan COVID ini. Jadi saya kira kalau teman-teman datang, Pak Doni pasti akan senang hati untuk menyambut dan menerima masukan-masukan apa yang perlu kita lakukan. Sekali lagi, ini bukan pekerjaan 1-2 orang, ini pekerjaan bersama. Bahwa nanti kalau Pak Doni ditugaskan tempat lain, saya nggak tahu. Tapi Presiden sejauh ini saya melihat sangat percaya sama Pak Doni dan melihat bahwa kerja Pak Doni luar biasa. Ya, mudah-mudahan Presiden tetap memberikan kepercayaan pada Pak Doni karena sekali lagi beliau bisa menyelesaikan semua kendala komunikasi yang ada, bisa merangkul semua pihak untuk bersama-sama memikirkan bangsa dan negara ini, tanpa harus kemudian membawa persoalan ini menjadi persoalan politik. Saya kira COVID tidak pernah akan bisa diselesaikan kalau pendekatannya politik. Ini persoalan kesehatan, cara pandangnya harus pendekatan ilmiah, dan kebersamaan, gotong royong, misalnya Pak Doni, untuk bisa melakukan ini. Sekali lagi,
saya sendiri tentu akan terus bekerja membantu tim gugus tugas. Karena itu waktu Troy memberikan WhatsApp bahwa siap juga untuk membantu, saya kira orang seperti Troy dibutuhkan juga untuk membantu gugus tugas. Dan ya siapa tahu Pak Doni tertarik dengan ide-idenya Mas Troy yang jauh lebih genuine dari saya, ya kan? Sekali lagi tidak ada yang tidak tergantikan, karena saya yakin semua orang punya komitmen dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara ini, dan pasti akan melakukan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Itu Mas Anang. Mas Tommy, terima kasih banyak sharingnya. Kami sangat terima kasih di tengah kesibukan Mas Tommy. Yang kedua, saya catat tadi banyak masukan, ada hal-hal yang tidak terungkap atau kurang terekspos di media sehingga kita tidak banyak tahu. Yang ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih Mas Tommy membuka pintu untuk kami memberikan masukan. Saya akan mempergunakan jaringan bincang komunikasi untuk menyaring masukan-masukan. Setelah kami dapatkan, nanti kami rumuskan dan bersama beberapa orang kami akan main ke Satgas untuk bisa memberikan masukan itu, Mas Tommy. Kalau itu dengan senang hati, Mas Anang dan teman-teman semua, sekali lagi saya juga terima kasih. Ini diskusi yang sangat, menurut saya sangat bermanfaat, karena kita cara pandangannya betul-betul saling mengisi. Tadi Pak Agus, terima kasih sekali Pak Agus atas masukannya, Mbak Utari, ya kan, Bu Tuti, ya kan, semua menurut saya, Nia juga, Troy, Mas Anang, saya kira kita punya, ini bukan, sekali lagi, bukan persoalan 1-2 orang, ini persoalan bangsa. Dan perang ini, karena ini perang, semua orang harus ikut terlibat, dan saya suka bahwa teman-teman di sini mempunyai komitmen yang sama. Sekali lagi saya sangat menunggu kehadirannya, pikiran-pikirannya, dan saya kira Pak Doni akan senang hati mendapatkan masukan dari teman-teman. Terima kasih Pak Anang. Terima kasih Mas Tommy. Selamat berjaga kesehatan Mas Tommy. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.